Ayuna gimana ya? Apa dia baik-baik aja? Halo, Nam? Iya, gua ngerti. Lu khawatir sama Ayuna. Tapi untuk sekarang, kita jangan ikut campur dulu. Biarin dia selesain masalahnya sendiri. Biarin dia tenangin dirinya. Ya. Nanti kalau dia butuh kita, dia pasti bakal cari kita kok. Iya, gue juga khawatir sama Ayuna. Tapi kalau masalah cerai atau enggaknya, lu tenang aja, nggak usah panik. Ya. Ntar sih ya, gue ke kantornya Rafka, gue mau meeting. Ya, gue tanya aja langsung sama orangnya. Oke? Oke, see you. Aduh. Heran, kantor polisi aja dramanya banyak banget. Iya. Pakai nabrak, ribut sama tukang buah, lihat sampai babak belur. Gimana mau kantor pos nanti? Ini semua gara-gara kamu, Ayuna. Kamu tuh pembawa sial deh. Maaf ya, Pak. Ayuna benar-benar masih trauma. Ayuna takut kejadiannya sama kayak kecelakaan Bella waktu itu. Ah, udahlah, gak usah bohong. Emang kamu tuh anak gak tahu diri. Atau jangan-jangan emang kamu sengaja ya mau ngebunuh mama dan papa. Sama seperti kamu ngebunuh Bella. Enggak, Ma. Bener, enggak ada maksud kayak gitu sama sekali, Ayuna. Ayuna minta maaf. Bosen. Bu Ayuna? Pak? Mari ke ruangan saya, Bu. Oh, ya. Ma, kita harus pastiin dia jangan sampai berkicau di dalam, Ma. Iya. Cepet. Bu Ayuna, silakan. Ya, baik, Pak. Maaf. Bapak dan Ibu tunggu di luar aja. Saya hanya butuh keterangan dari Ibu Ayuna. Begitu kok. Awas aja, Pak. Jangan sampai Ayuna membuka kembali kasus kematian anak kita. Nggak usah khawatir, sayang. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Iya. Kalau sampai itu terjadi, Mama becek itu Ayuna, selesai udah. Duduk dulu ya. Ini Ayuna bisa nggak ya ngasih keterangan yang benar ke kepolisian? Orangnya teledor ya. Bisa jadi salah ngasih keterangan lagi. Tadi aku pas lagi nyari-nyari kamu, terus tiba-tiba aku jatuh ke bawah. Terus aku berusaha banget buat naik, Mas, tapi tiba-tiba ada yang kayak mencoba buat ngubur aku pakai tanah dari atas. Kemarin pas di lubang, dia bilang ada yang mencoba untuk mengubur dia. Artinya sekarang dia masih trauma. Kalau dia masih trauma, bisa ngaco omongannya ke kepolisian nih. Harus gue bantu. Bisa nggak ya dia sendirian? Oh, iya. Yelah. Ini pasti udah nyampe kafe dia. Aduh. Nah, bingung nih gue sekarang. Temuin Sheila. Apa bantuin Ayuna? Bantuin Ayuna deh. Dia butuh bantuan gua. Masuk sekarang 8.45. Berarti masih ada waktu 15 menit. Halo, Arta. Kamu tolong bilang ke kepolisian, saya akan datang ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan ya. Ya, tapi kamu jangan bilang ke mama saya. Jangan sampai mama saya tahu kalau saya ke kantor polisi. Mengerti ya? Oke, terima kasih.
Gimana sih? Lama banget deh. Datang-datang juga. Udah jam berapa ini, Ki? Dari tadi lo aku nungguin di sini, kamu nggak datang-datang. Gua bakal mantau Sila terus, biar tahu kelemahan dia. Dan gue bakal paksa dia untuk nepatin janjinya buat ngebayar jerih payah gue 50 juta. Silakan duduk. Kamu pernah mikir nggak apa yang akan terjadi kalau sampai polisi menyelidiki masalah ini dan ketahuan kalau kecelakaan Bella itu terjadi karena spare part yang berasal dari perusahaan papa? Jangan usah ungkit-ungkit lagi masalah kasusnya Bella. Gak perlu, kamu harus menjauhkan itu kasusnya Bella. Hentikan penyelidikan ini, hentikan! Santai aja, Bu. Kami hanya ingin minta keterangan dari Ibu, bukan mau menangkap Ibu. Iya, Pak. Silakan minum dulu, Bu. Makasih, Pak. Saya dapat info dari Pak Arta. Katanya Pak Rafka minta reschedule jadwal pemanggilan. Saya kira Ibu juga akan ikut menunda. Ternyata Ibu bisa datang. Terima kasih. Mungkin Mas Rafka memang sengaja reschedule supaya nggak ketemu aku. Karena Mas Rafka udah yakin mau bercerai sama aku. Apa Ibu sudah siap? Jika sudah siap, kita mulai. Kami akan minta beberapa keterangan dari Ibu, ya? Ya, saya sip. Mas Rafka? Silakan duduk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kalau begitu, bisa kita mulai ya.